Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita akan satu pujian seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat memulai ibadah kami kembali dalam pagi lawatan Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Kita masih terus ingin memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, esok bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bagiku. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian pada ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian hormat bagi Engkau ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saat dan waktu pada pagi hari ini Engkau akan berfirman, Tuhan menyampaikan setiap perkataanmu untuk kami boleh mendengarkan dan melakukannya, dan kami akan berbuah banyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan pagi lawatan Tuhan hari Selasa lalu, Ibu Penatua Minda Dornik bicara tentang pokok anggur. Ya, bicara tentang berbuah. Pada kesempatan Selasa lalu disampaikan ada dua hal. Yang pertama, pokok anggur itu berbicara tentang persekutuan yang karib dengan Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu yang minggu lalu hadir dalam ibadah pagi lawatan Tuhan? Jadi pokok anggur yang disampaikan oleh Ibu Minda, yang pertama bicara tentang persekutuan yang karib dengan Tuhan. Lalu pokok anggur berbicara hal yang kedua adalah menghasilkan buah. Ya. Jadi kalau ranting yang tidak berbuah, dia harus ditebang, dipangkas, dipotong. Ya. Nah, hari ini kita bicara kembali tentang berbuah. Ya, Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi berbuah banyak itu adalah salah satu untuk kita mempermuliakan Bapa di surga. Jadi kalau kita ingin mempermuliakan Bapa di surga, tidak hanya sekedar pujian, penyembahan, kita memuliakan Tuhan, kita bersaksi, itu memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita berbuah, dan buahnya itu dikatakan berbuah banyak, ya, itu Bapa dipermuliakan. Lalu dilanjutkan, dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi kalau kita disebut murid, itu adalah harus berbuah. Jadi kerohanian ya bertumbuh itu ditandai dengan ya berbuah. Kalau ada orang Kristen itu berbuah dan buahnya banyak, itu menunjukkan kerohaniannya bertumbuh. Kalau ada orang percaya, orang Kristen berbuah banyak, artinya kerohaniannya bertumbuh. Kalau dia berbuah banyak, ya artinya juga dia mengalami kedewasaan secara rohani. Walaupun waktu kita berbuah itu dibutuhkan proses. Seperti saya tadi perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya ajak Bapak Ibu keluar, ya, melihat ada beberapa pohon buah-buahan di rumah saya. Yang paling menonjol adalah pohon sawo dan pohon belimbing. Ya. Pohon sawo dan pohon belimbing ini tidak pernah berhenti berbuah. Karena apa? Karena saya pangkas ya dahan-dahan yang tidak penting. Bahkan saya juga ya kalau melihat buahnya terlalu banyak, saya juga harus merelakan ada yang harus dipangkas supaya menghasilkan tidak hanya banyak, tetapi juga harus menghasilkan buah yang berkualitas. Beberapa minggu yang lalu, pohon sawo saya juga saya pangkas. Saya minta Pak Andi supir ya dengan Pak Daniel untuk naik ke pohon sawo dan dipangkas. Sejak dipangkas makin banyak buahnya. Ya. Nah, orang Kristen pun demikian. Orang Kristen itu harus berbuah banyak, tapi harus melewati proses seperti yang disampaikan oleh Ibu Mina minggu lalu. Dia harus dipangkas. Yang memang dipangkas itu tidak
tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Bahkan mungkin ada rasa sayang kenapa harus dipangkas. Tapi itulah caranya agar dia dapat berbuah. Dan buahnya harus banyak, jadi butuh proses. Nah, orang Kristen juga diharapkan oleh Tuhan untuk berbuah dan harus mengalami proses. Tetapi alangkah disayangkan ada orang Kristen yang secara kelihatan, secara rohani dia harusnya sudah mengalami kedewasaan rohani. Dia seharusnya rohaninya itu bertumbuh, tapi tidak memperlihatkan buahnya. Karena bisa jadi secara lahirnya kelihatan rohani dewasanya, pertumbuhan rohaninya bagus, rohaninya mengalami kedewasaan, tapi kemudian tidak mampu untuk melewati proses, tidak mampu melewati pembersihan dari Tuhan. Nah, saya berharap kita jemaat Tuhan di pagi hari ini jadilah orang Kristen yang berbuah. Buah menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Buah menunjukkan adanya pertumbuhan rohani bagi seseorang. Nah, pada pagi hari ini saya ingin sampaikan setidaknya minimal ada 3 buah yang harus dihasilkan oleh orang percaya. Minimal ada 3 buah yang harus dihasilkan oleh orang Kristen. Minimal ada 3 buah yang harus dihasilkan bagi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Minimal ada 3 buah yang dihasilkan oleh orang Kristen yang mengalami pertumbuhan secara rohani. Yang pertama, di dalam Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8. Matius 3 ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, Matius 3 ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Kalau kita sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita bertobat, harus memperlihatkan buahnya. Rekan-rekan yang baru yang masuk dalam baptisan air pada pada tanggal 25 Desember 2020 yang lalu, saya berharap saudara-saudara sekalian, adik-adik kakak, bapak ibu yang sudah masuk dalam baptisan air harus memperlihatkan buah pertobatan. Kalau dulu malas untuk baca Alkitab, sekarang harus tunjukkan ada buah pertobatan. Aktif baca Alkitab. Kalau dulu suka marah-marah, sekarang tunjukkan buah pertobatan, sekarang ramah tamah. Kalau dulu medit, dulu pelit, ngalami pertobatan, sekarang murah hati. Kalau dulu melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bertobat, tunjukkan buah pertobatan. Jadi yang pertama, orang Kristen itu minimal ada 3 buah yang harus dihasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Sudah berapa lama saudara jadi orang percaya? Sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Sudahkah engkau menunjukkan buah pertobatanmu? Dulu nggak aktif pelayanan, sekarang aktif pelayanan. Dulu tidak suka ke gereja, sekarang suka ke gereja. Dulu senang judi, sekarang tinggalkan judinya. Harus tunjukkan buah pertobatanmu. Yang kedua, buah yang kedua adalah buah karakter. Ada orang berkata, karakter gak bisa dirubah, emang dari sononya. Enggak, tidak demikian. Saya percaya Roh Kudus memampukan kita untuk merubah karakter kita. Di dalam kitab Galatia 5, Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini karakter. Dan saya percaya karakter bisa berubah. Karakter semakin bisa baik. Dikatakan, tetapi buah roh ialah apa? Pertama, kasih. Makanya orang Kristen dikenal sebagai orang yang penuh dengan kasih. Nggak banyak kita bicara, orang bisa menilai kita. Bahkan saya seringkali menemukan ada beberapa orang yang kalau jumpa dengan saya baru pertama kali bisa mendebak, Bapak orang Kristen ya? Loh, kok tahu? Karena saya tahu, saya merasakan Bapak ini orang Kristen.
Kenapa? Kasih yang terlihat. Kemudian sukacita. Dulu murung, dulu gampang bersungut-sungut, dulu nggak bisa sukacita, sekarang bisa sukacita. Damai sejahtera, dimanapun kita datang, kita jadi mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Kesabaran. Ya. Kita yang pria ini banyak kan nggak sabar, tapi harus tunjukkan perubahan karakter, buah karakter. Ya, kita bisa sabar. Kemurahan. Saya katakan tadi dulu medit, pelit, sekarang penuh dengan kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri. Nah, ini harus terjadi bagi orang percaya, yaitu buah yang ketiga. Yang ketiga, ya, yaitu buah pelayanan. Jadi minimal ada 3 buah yang diharuskan oleh orang percaya, orang Kristen yang menghasilkan buah. Menunjukkan dia dewasa secara rohani, menunjukkan bahwa kerohanian yang bertumbuh. Yang pertama buah pertobatan, yang kedua buah karakter, yang ketiga buah pelayanan. Ya, menjadi kesaksian. Saya senang dengan teman-teman, rekan-rekan yang bersama-sama dalam ibadah online, yang mempersiapkan untuk rekaman, taping untuk ibadah, orang-orang muda. Masih muda mereka ya melayani. Siapa sangka ya Semi ya sekarang ikut jadi WL. Ya, saya nggak pernah membayangkan Semi juga ikut jadi tim multimedia untuk membantu Jojo. Hosea juga, selama ini saya hanya kenal kalau event-event di acara pemuda remaja, sekarang ikut terlibat. Karen tahunya hanya pemain drum. Ya, sekarang juga ikut. Saya senang orang-orang muda yang dari sejak kecil di sekolah minggu mereka tampil untuk melayani. Masih muda. Kalau mungkin secara kerohanian mereka juga masih muda dibandingkan orang-orang yang sudah tua, yang sudah lama, bahkan sudah jadi penatua, jadi diaken, jadi majelis jemaat. Ya, bandingkan dengan usia rohani anak-anak ini dengan yang sudah tua-tua, masih muda, tapi mereka sudah menunjukkan buah pelayanan. Belum lagi ada Sena, Lala kembar, ada Clara, Latumeten, sama-sama ya ikut terlibat dalam persiapan ibadah online. Ya, masing-masing melayani. Sekarang kegiatan taping lebih terarah, ya, lebih fokus, lebih mantap. Karena ada orang-orang yang menunjukkan buah pelayanan. Bapak Ibu, sudahkah engkau menunjukkan, menghasilkan buah pelayanan? Bukan untuk pamer, bukan untuk orang lihat-lihat, orang melihat, tidak. Ya, ini adalah buah yang Tuhan juga mau, yaitu yang ketiga, buah pelayanan. Menjadi satu kesaksian bagi orang percaya yang lain. Jadi anggota MPS, pendoa syafaat, pengurus komisi, di ibadah raya, dari pengurus-pengurus yang lain, di pelayanan, tim pemuji, tim musik, dan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, membantu, mungkin gak kelihatan, tapi ada buah pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan memberi, panitia pasca cari dana, pasca ya ikut ambil terlibat, walaupun hanya mungkin beli anggur 1 kilo, beli apel 1 kilo, mungkin ada promosi alpukat kita beli, promosi buah naga kita beli, ada promosi adopsi untuk mengadopsi 3 ekor ayam, tanaman hias. Ya mungkin saudara nggak kelihatan, tapi saudara punya buah pelayanan apa? Buah pelayanan dalam hal memberi dengan apa? Memberi diri, ya, memberi waktu. Ya, memberi ya kesempatan-kesempatan yang Tuhan percaya, diberi waktunya untuk Tuhan, ya, mendukung pelayanan, ya, jadi kepanitiaan, tidak terlibat langsung, membeli ya penawaran dari panitia pasca. Apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, karena Tuhan menuntut. Hal yang ketiga yaitu buah pelayanan. Lalu arti berkatnya apa? Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-15, ya. Ayat yang ke-7 sebagai ayat yang terakhir pada kesempatan pagi hari ini. Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki
dan kamu akan menerimanya. Jadi ada berkat orang yang tetap tinggal di pokok anggur dan menghasilkan buah, melakukan setiap firman Tuhan. Ada buah pertobatan, ada buah karakter, ada buah pelayanan. Berkatnya yaitu doanya, permintaannya, harapannya dijawab oleh Tuhan. Ada amin saudara? Amin? Ya amin. Ketika kita menghasilkan buah pertobatan, buah karakter, buah pelayanan karena kita melekat di pokok anggur, ya kita berbuah. Setiap doa kita, setiap permintaan kita, setiap harapan kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melewati pekan ini. Ya, penuh dengan berkat Tuhan. Dari hari ke hari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur minimal ada 3 buah yang harus kami hasilkan. Tuhan tolong kami. Kami sudah jadi orang Kristen yang cukup lama. Biar kami juga menunjukkan buah pertobatan, buah karakter, buah pelayanan terjadi atas kami. Terjadi juga khusus hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dimanapun kau berada. Jadilah orang Kristen yang menghasilkan buah. Orang yang menghasilkan buah menunjukkan pertumbuhan rohaninya mantap. Orang yang menghasilkan buah menunjukkan bahwa rohaninya dewasa. Dan ada 3 buah yang kita boleh dengar pada pagi hari ini. Buah pertobatan, buah karakter, dan buah pelayanan. Pengumuman pada pagi hari ini yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kita akan jumpa pada hari Kamis dalam ibadah VIP pada pukul 7:30 malam. Lalu pada hari Kamis di hari yang sama pada pukul 11 dibuka link pendaftaran untuk ibadah raya di hari Minggu. Biarlah kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ya, kita bersyukur ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung sudah berjalan dengan baik pada minggu lalu. Itu adalah karena kemurahan Tuhan. Semua berkat Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mendukung panitia Paskah sehingga ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah boleh berjalan dengan sukses. Setiap dana-dana yang dipersembahkan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Lalu hari Minggu kita akan jumpa dalam ibadah 2 kali pukul 9 pagi dan pukul 10.15 pagi. Itu saja yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa sekaligus doa syafaat dan doa berkat. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan dengan aktivitas mereka sepanjang minggu ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Yang merencanakan akan melakukan perjalanan ke luar kota, keluar daerah, Tuhan juga menyertai. Saudara-saudara kami yang berada di luar negeri, Tuhan pelihara. Anak Bapak Ruben berada di Filipina, Tuhan pelihara dengan kasih Tuhan. Ibu Margi juga anaknya bekerja di Filipina. Kami percaya pemeliharaan Tuhan atas anak kami yang berada di Filipina. Untuk Bapak Benhat Manurung di Singapura, pemeliharaan Tuhan atas Pak Benhat. Dan untuk saudara kami yang lain juga Tuhan tolong dimanapun mereka berada, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam aktivitas mereka, kegiatan mereka yang anak-anak sekolah, yang kuliah. Tuhan tolong berkat-Mu berlimpah-limpah. Kami teringat hamba khusus berdoa pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk Bapak Victor Manurung. Juga Tuhan berkati usaha pekerjaannya. Untuk Lucy Rustam juga berkati usaha dan pekerjaannya. Hamba berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing, yang berdagang, yang berbisnis, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai anggota militer, TNI, Angkatan Darat, Udara, Laut, bahkan kepolisian, dan di setiap lembaga-lembaga negara, Tuhan pakai dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Rohani, Bapak dan Ibu Gembala, para penatua diakan, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kami sepakat bersama-sama pagi hari ini, minggu ini, demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Dan dalam nama Yesus kami sepakat mengimani seluruh doa ini dengan rasa syukur bersama kami katakan amin.